Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Obat Gaptek. Kali ini buat ngebandingin dua HP lipat termurah di bawah 8 juta antara Samsung Galaxy Z Flip 3 generasi ketiga dan Tecno Phantom V Flip. Jadi terima kasih buat Sempurna Sabirin 1547 yang udah komentar di video review Tecno Phantom saya kemarin, yang udah ngasih tahu kalau Samsung Galaxy Z Flip 3 itu harga barunya sekarang tinggal 7 jutaan aja. Tadinya saya nggak harganya udah turun sejauh ini, walaupun ya ini judulnya cuma sisa-sisa stok aja ya. Barangnya udah discontinue, nggak diproduksi lagi. Jadi sewaktu-waktu barangnya ini bisa habis. Kalau mau beli, buruan. Tapi setelah nonton video ini dong pastinya. Oke, disclaimer dulu, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini saya beli sendiri, sedangkan Tecno Phantom V Flip-nya dipinjamkan tanpa dibayar dari Tecno Indonesia. Sedih amat sih. Jadi isi video ini 100% menurut pendapat dan sudut pandang saya pribadi, tanpa ada campur tangan, titipan, atau revisi sebelum publish dari pihak manapun. Oke, langsung aja. Kelebihan si Samsung Galaxy Z Flip 3 dibandingkan Tecno Phantom V Flip. Yang pertama, brand Samsung. Jelas, buat banyak orang, cukup alasan pertama ini aja udah bisa langsung tutup mata sama HP lipatnya dari Tecno. Oke, jelas brand Samsung versus Tecno. Ya, berat, nggak imbang bobotnya. Alasan kedua, walau lebih branded, ternyata si Samsung saat video ini dibuat, harganya bisa lebih murah, di 7,3 jutaan aja. Saya dapat yang varian RAM 8GB, storage 256GB. Tapi ya ini namanya sisa stok ya, harganya nggak bisa dipegang, labil banget. Dan walau murah, desain Galaxy Z Flip 3 ini masih sangat-sangat mirip sama desainnya Galaxy Z Flip 4 yang harga barunya jauh lebih mahal. Kalau orang awam kayaknya susah deh buat ngebedainnya ya. Yang ketiga, feel solidnya lebih dapat di Samsung menurut saya, terutama karena teknologi engselnya yang lebih dewasa gitulah, nggak geser-geser kayak di Tecno. Jadi kalau lagi digenggam dalam keadaan tertutup, megang Samsung tuh ajek gitulah, rigid atau ya solid lah. Sedangkan kalau megang si Tecno, ya berasa melanya-melenya gitu atau ya intinya kurang mantep lah intinya ya. Dan engselnya Tecno tuh ngebukanya nggak sampai 180 derajat, masih agak nekuk sedikit. Ya jujur sebelum pakai Samsung, saya tuh fine-fine aja sih notol-notol di layar Tecno yang kurang lurus ini. Tapi setelah pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 yang bisa lurus sempurna, ya jadinya kelihatan banget belum matangnya mekanisme engsel si Tecno ini. Untuk perekaman video, Samsung kembali lebih unggul karena perekaman di resolusi 4K-nya signifikan lebih stabil dibandingkan Tecno. Sedangkan Tecno baru bisa stabil kalau ngerekam di resolusi Full HD aja. Oke, ini dia perbandingan rekaman video di resolusi 4K-nya ya ini ya, antara Samsung Galaxy Z Flip 3 yang harganya 7 juta lebih murah dari Tecno. Sekarang di Full HD dengan stabilisasinya kita nyalain dua-duanya. Ya, si Tecno juga bisa stabil, tapi ya Samsung juga stabil sih, keren. Oke, seperti ini perbandingannya kalau kita ngerekam antara si Samsung Galaxy Z. Untuk dipakai ngevlog, bisa pakai kamera utama yang lebih berkualitas ya dua-duanya. Viewfinder-nya tetap kelihatan di layar depannya. Jelas Samsung yang perekaman 4K-nya lebih stabil, lebih jago buat ngevlog dibandingkan Tecno. Dan yes, ini dia salah satu keuntungan kalau kalian pakai HP Flip ya. Jadi kalian tuh bisa ngevlog pakai kamera depan. Kamera utama, sorry. Hasilnya ya jelas lebih bagus daripada ngevlog pakai kamera selfie ya. Lalu buat dipakai nonton film atau nonton YouTube, ya kembali menurut saya enak di Samsung sih, karena kualitas layarnya lebih bagus, dynamic range-nya lebih luas, tipikal layar-layar Samsung lah ya. Dan kualitas speakernya juga, ya walau lebih keras di Tecno sih volume maksimalnya ya, tapi di Samsung tuh lebih empuk dan lebih detail separasi suaranya. Nah, yang belum disebut apa nih? Berarti lebih oke di Tecno. Kayak misalnya nomor 1, hasil fotonya. Yang menurut saya, ya Tecno sedikit lebih unggul lah.
Kalau di kondisi outdoor siang-siang, ya walau warna di Tecno tuh terlihat lebih eye-catchy dan lebih tajam juga, tapi saya kembalikan aja ke selera kalian masing-masing deh. Sedangkan di kondisi indoor dengan cahaya yang memadai juga, ya judulnya masih tergantung preferensi pribadi lah. Tapi, kerennya Tecno tuh baru muncul kalau kita moto low light pakai mode malam ya. Karena hasilnya lebih tajam dan lebih rapih dibandingkan Samsung. Saya di sini hanya ngebandingin pas sama-sama pakai mode malamnya aja ya. Karena kalau di Samsung tuh kalau moto malam-malam otomatis bakalan pakai mode malam. Sedangkan di Tecno tuh nggak otomatis, harus dipilih dulu mode malamnya. Dibandingin kamera HP istri saya, Samsung Galaxy A7 III yang sekarang harganya di 6,5 jutaan aja, kamera si Tecno ini masih bisa ngimbangin. Bahkan di low light-nya, kalau pakai mode malamnya ya, di mata saya sih sedikit lebih cakep hasilnya si Tecno. Walau ya tipis-tipis lah. Dan karena kemarin juga di kolom komentar ada yang minta saya untuk review Xiaomi 13T dengan lensa Leica-nya. Ya akhirnya oke, saya beli juga. Baru banding-bandingin tipis aja sih foto pas siang-siang ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Dibandingkan HP lipatnya Tecno Phantom V Flip. Untuk selfie karena ini HP lipat, jadinya hasilnya bagus karena bisa selfie pakai kamera utamanya. Dan lanjut kalau kamu gamers, ya sebenarnya jangan beli HP lipat sih, HP biasa aja. Tapi kalau gamers yang udah ngebet banget pengen nyobain HP lipat, ribet banget ya. Saran saya sih belinya Tecno aja, jangan Samsung. Karena walaupun di atas kertas chipset Samsung lebih bertenaga, yaitu Snapdragon 888, tapi chipset itu tuh terkenal panas. Kalau kamu mainnya di ruangan ber-AC sih sebenarnya nggak masalah ya, saya cobain aman-aman aja. Tapi kalau kamu mainnya di tempat yang suhu ruangannya agak panas, ya dipakai main Mobile Legends aja, bahkan belum kelar satu game ya, panasnya tuh udah mulai terasa mengganggu lah. Walau anehnya, pas saya main Genshin Impact, yang grafiknya sebenarnya lebih berat daripada Mobile Legends ya, di settingan grafik high 30 frame per second, malah suhunya relatif masih stabil ya. Saya coba juga main game-game cewek, kayak Candy Crush misalnya, sama game Dance Bed Party, panasnya juga di sini normal. Jadi ya, suhu si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini agak unpredictable lah. Saya kurang paham apa penyebabnya. Di Samsung tuh kadang-kadang bisa panas banget, tapi kadang-kadang cuma lumayan panas aja. Tapi yang jelas kalau di Tecno, semua game yang saya mainin tuh suhunya relatif masih terjaga. Tetap ada panas memang, tapi masih dalam batas wajar lah. Kemudian yang buat saya cukup deal breaker dari si Samsung ada di perbaterannya yang lebih boros, hanya 3300 mAh aja dibandingkan Tecno yang 4000 mAh. Dan ini diperparah sama kecepatan chargingnya Samsung yang cuma 15 watt aja. Aduh, kasihan ya. Dibandingkan Tecno yang 45 watt ya, ini bakalan berasa banget chargingnya lelet.
Asli, buat heavy user tanpa gaming, Samsung Galaxy Z Flip 3 ini bakalan minta dicas lagi di sore hari menuju malam lah. Ya kalau isi paket penjualan mah nggak usah dibahas kali ya. Kasian Samsung soalnya. So, jadi bagusan mana nih? Ya sebenarnya semuanya ada plus minusnya sih. Tapi kekuatan brand Samsung memang ya menurut saya masih sulit buat dikalahin lah. Kematangan mekanisme engsel Samsung juga ya bikin engsel Tecno tuh berasa masih amatiran gitu ya, mohon maaf. Tapi ya itu yang saya rasakan. Dan karena saya sering ngerekam video di resolusi 4K juga, jadinya Galaxy Z Flip 3 buat saya pribadi akan lebih menarik. Lo ya asli, baterainya si Samsung ini sering banget bikin saya insecure menjelang sore hari. Jadi di mobil atau meja kerja kamu tuh ada wireless chargingnya. Ya ini lumayan lah, lebih aman. Karena hanya Samsung Z Flip 3 aja yang punya teknologi wireless charging di sini. Sedangkan di Tecno tuh perbateraian menurut saya nggak akan jadi masalah besar lah. Gaming-gaming tipis juga lebih aman di Tecno. Dan hasil fotonya terlihat lebih instagramable dan lebih reliable. Jadi, walaupun pilihan saya pribadi jatuh ke Samsung, tapi ujung-ujungnya ya monggo disesuaikan aja dengan preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.